Oke, apa kabar Bapak semua? Boleh kita nyalakan mikrofonnya? Saya ingin suaranya saya dengar. Mantap. Semua dalam keadaan sehat? Ya, Oke, baik. luar biasa ya. Oke. Salam sehat. Oke. Sekali lagi selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Baik Bapak semua, nama saya Niko Darmawan Effendi, saya dari Bandung. Saya akan memimpin acara yang spesial hari ini, yaitu podcast, karena kita akan sedikit menginterview ya seseorang yang sangat luar biasa ya, seorang ibu rumah tangga. Nanti saya terangkan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa ya. Semoga acara malam hari ini bisa membawa berkat untuk kita semua, sama seperti misi daripada company kita, memberikan berkat kepada semua orang, ya, terutama di negara kita Indonesia. Baik, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Oke. Wah, luar biasa ya. Kenapa saya semangat? Karena kata orang harus semangat dulu baru sukses. Setuju Bapak semua ya? Kita harus semangat dulu. Bukan sukses dulu, tapi tidak ada orang yang sukses kalau dia tidak semangat. Saya sangat percaya dengan hal itu. Ya, jadi hari ini saya betul-betul bersemangat. Kenapa? Hari ini kita akan mendengarkan sebuah pembicaraan ya. Sebuah yang katanya lagi tren sekarang ini, podcast, talk show. Wah, ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrol-ngobrolnya harus ada maknanya. Harus ada sesuatu yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Ya, baik. Nama saya Niko Darmawan Effendi. Latar belakang saya seorang penggiat di pariwisata. Sudah lebih kurang 20 tahun. Saya juga seorang tour leader. Ya, suka membawa tur ke luar negeri. Kalau Bapak Ibu suka main ke luar negeri, ada yang bawa bendera-bendera, memimpin di depan. Ya, itulah profesi saya. Ya, oke. Tapi bukan saya yang penting hari ini, tapi adalah seorang yang sangat luar biasa. Ada seorang yang katanya ibu rumah tangga. Ya, ini menarik sekali ya kalau Bapak Ibu semua melihat flyer yang diberikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, saya mau lihat dulu nih. Kira-kira dari seluruh peserta ada berapa peserta yang sekarang ini? Ada berapa peserta ini? Ada 60 peserta ya. Nah, yang ibu rumah tangganya ada berapa banyak ini? Bapak-bapak, hari ini kita diam dulu ya, kita dengerin. Hari ini kita dengerin yang namanya Women's Power ya, Superwoman nih hari ini. Ada berapa banyak nih ibu-ibu? Waduh, yang ibu-ibu mana suaranya? Yang ibu-ibu saya mau dengar mana suaranya? Coba dinyalakan, Bapak Peter, kita nyalakan dulu kamera ininya. Siap hadir. Hadir Indonesia. Hadir Pak Niko. Malam hari ini ibu rumah tangga yang semua yang hadir di sini, saya yakin ibu-ibu rumah tangga hebat. Kenapa? Suka duit. Setuju? Siapa yang suka duit? Angkat tangan boleh. Siapa yang suka duit? Kalau yang jujur nanti diberkati sama Tuhan. Ya, sekali lagi, siapa yang suka duit? Nanti malaikat nggak lihat loh. Oke, baru semua, saya akan mengundang seorang yang sangat luar biasa. Ya, saya cukup mengenal beliau ya, tapi sempat kita berpisah, tidak bertemu beberapa tahun. Tapi hari ini kita semua akan mengenal beliau lebih dalam. Ya, saya akan undang seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Susiana Cokro. Ya, kalau kita lihat di selebarannya, waduh, seksi banget ya. Pakai bajunya, nggak pakai tangan, nggak pakai lengan ya, tapi ternyata orangnya sama-sama seksi, tapi seksi bukan segitu, seksi berkatnya. Oke. Selamat malam Ibu Susi. Selamat malam Pak Niko. Luar biasa ya. Fotonya nggak sesuai dengan orangnya ya. Itu foto berapa tahun yang lalu Pak? Oh, tapi nggak beda kok Bu, nggak ada bedanya. Sama-sama cantik, setuju nggak ya semuanya? Sama-sama cantik ya. Yang setuju cantik pasti dapat berkat lagi malam hari ini. Pokoknya ngomong hari ini kita nggak ada ngomong negatif. Kenapa? Kalau negatif imun kita turun. Ya, hari ini kita yang positif. Oke. Mungkin tidak semua mengenal Ibu Susi. Ya, bagi Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali datang di acara ini, jangan kaget. Karena kenapa? Karena moderatornya agak nyeleneh. Ya, saya udah lama nggak pegang mic, ya nggak bawa tur, jadi pengen ngomong terus Bapak Ibu semua. Ya, oke. Ibu Susi, boleh nggak cerita siapa sih Ibu Susi ini? Latar belakang Ibu ini apa? Karena di flyernya kan ibu rumah tangga. Tapi saya nggak percaya ibu rumah tangga. Kenapa? Karena saya dengar penghasilannya udah ratusan juta. Nanti kita korek semua. Setuju? Ya? Oke. Ibu Susi, boleh tolong cerita sama kita. Apa sih latar belakang Ibu? Ya.
Terima kasih Pak Niko ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Gimana semua sehat ya? Tentunya sehat. Nah, kita bersyukur sekali hari ini kita bisa berkumpul di sini di komunitas positif ya Bapak Ibu ya. Jadi saya Susiana Cokro, latar belakang saya dulu saya karyawan Bapak Ibu. Saya bekerja sebagai manajer finance kurang lebih 30 tahun. Nah, setelah itu saya pensiun. Jadi hari ini judulnya saya adalah ibu rumah tangga, lebih tepatnya sih nenek rumah tangga Pak Niko, karena saya sudah punya cucu. Nah, jadi itu latar belakang saya. Saya sih ya sekarang ini sehari-hari ya ibu rumah tangga seperti itu. Dan kebetulan saya ada satu income, pekerjaan yang mendatangkan income walaupun saya di rumah. Nanti saya akan cerita di belakang. Oh, Bapak semua nggak aneh ya kalau suka sama duit, urusannya sama duit dari dulu, betul nggak? Oke. Tapi duit orang Pak. Benar kalau katanya. dulu saya ngurusnya duit orang. Oh, sekarang duitnya duit siapa? Ya, duit sendiri. Oh, siapa yang mau hari ini ibu rumah tangga ngurusnya duit sendiri? Ya, kita pasti semua mau ya. Oke, Bu. Nah, dengar-dengar katanya ini ibu ini prestasinya pernah interview Gisel loh ini. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, tadi kita dengar latar belakangnya adalah pernah menjabat sebagai seorang manajer keuangan ya, Bu. Sudah pensiun Bu ya? Sudah pensiun, betul nggak? Sudah. Oh, nah sekarang pada saat masa pensiun terus nggak ada kerjaan, sekarang Ibu sekarang ngerjain apa Bu di rumah? Ngerjain suami? Atau suami dikerjain sama Ibu? Keduanya Pak saling mengerjakan. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, kebetulan kan ketika saya pensiun itu saya memang mencari solusi gitu loh. Jadi rata-rata teman saya yang pensiun itu mendapatkan uang pensiun dibuat untuk bisnis, untuk modal. Tapi hampir rata-rata mereka itu mengalami, mohon maaf, bangkrut. Kenapa? Karena puluhan tahun kita bekerja ya, tidak berani spekulasi. Yang penting mau perusahaan untung rugi, kita tetap dapat uang. Kita merasa nyaman walaupun belum tentu aman. Nah, hal itu akan terasa ketika kita sudah pensiun, sudah tidak ada income. Nah, saat itu saya juga bingung, Pak Niko, kita mah hidup dari mantap makan uang tabungan. Tapi saya bersyukur saya ketemu satu bisnis di mana bisnis ini adalah bisnis internet ya. Nah, saya sempat galau juga loh, kok internet, saya ini ibu-ibu gaptek loh. Tapi ketika saya melihat internet itu jadi kebutuhan pokok, kebutuhan umum ya. Jadi hari ini belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan ibadah pun dari rumah. Itu semua butuh internet. Nah, lalu saya ambil peluang ini, Pak Niko. Kebetulan teman saya sharing tentang internet ini. Saya lihat walaupun saya gaptek, tapi saya lihat ini kebutuhan pokok. Yang namanya kebutuhan pokok tentunya gampang untuk dijalankan seperti itu. Nah, lalu saya ambil peluang ini seperti itu, Pak Niko. Jadi kebetulan pangsa pasarnya juga saya lihat dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya sempat berpikir saya ingin buka franchise yang sekarang lagi ngetren, ada kopi, ada ayam geprek. Tapi dengan franchise itu modalnya nggak kecil loh. Saya sudah bertanya untuk ayam geprek itu 30 juta. Nah, 30 juta itu 5 tahun harus perpanjang lagi. Belum lagi kita harus sewa tempat. Belum lagi kita harus modal untuk beli ayamnya. Kalau nggak laku, kita rugi. Belum bayar karyawan dan lain-lain. Nah, itu sementara saya berpikir itu, saya ketemu dengan satu bisnis internet ini. Di mana bisnis internet yang saya kerjakan sekarang hanya modalnya sekali, Pak Niko. Dan tidak keluar uang lagi, tidak ada cost lagi. Seperti itu, Pak Niko. Sebelum lanjut, ini menarik ya. Tadi Ibu Susi bicara adalah kata-kata pensiun. Ayo, siapa di antara kita ibu-ibu atau suami-suami yang umurnya sudah mulai mendekati pensiun? Tolong ya perhatikan ya, bahwa ini adalah sebuah peluang katanya ya untuk mempersiapkan masa-masa pensiun. Tolong ya, bagi umurnya sudah mulai 40, 50, termasuk seperti saya, tolong perhatikan karena ini sangat-sangat berguna. Ya, tadi Ibu Susi bicara bahwa bisnis Ibu adalah berkenaan dengan internet ya Bu ya. Bu, ya, betul. Kalau jadi bingung, ini ada internet, ada franchise. Seperti apa sih Bu sebetulnya bisnisnya ini seperti apa? Ini buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali datang di sini, pasti bingung ya ini Ibu Susi ini tahu-tahu udah ngomong-ngomong franchise internet. Seperti apa sih Bu? Ada produknya nggak sih Bu? Nah, jadi gini Pak Niko, karena saya kan gaptek. Kalau Pak Niko suruh saya menjelaskan produknya, secara teknis saya nggak paham. Ya. Nah, kebetulan saya punya videonya yang sudah merangkum produk ini semua. Boleh Pak Niko saya nyalakan videonya? Oke, jadi Bapak Ibu semua tolong perhatikan ya, ini Ibu Susi akan memutar sebuah video ya.
Saya yakinkan sekali lagi kalau Bapak Ibu mungkin tidak lihat dari awal sampai akhir, mungkin nanti bingung. Jadi tolong perhatikan video ini. Saya tahu ini videonya sekitar 4 menit karena tadi saya sempat ngobrol sama Ibu Susi. Tapi 4 ini kalau Bapak Ibu semua melihat video 4 menit ini pasti akan mengerti nanti ke belakangnya. Tapi kalau tidak melihat secara sempurna, mungkin nanti bingung ya, apa dan apa gitu ya. Oke, kita sama-sama lihat, perhatikan video yang akan diputar oleh Ibu Susi mengenai produk kita yang akan kita bahas malam hari ini. Your Internet Solution. Trend hadir memberikan Anda solusi dan pengalaman baru dalam berinternet. Lalu, mengapa internet? Ya, internet merupakan kebutuhan mendasar di era teknologi saat ini. Berjuta masyarakat dari berbagai sektor dan bidang rela menghabiskan dana untuk menggunakan internet demi kelancaran kegiatan harian mereka. Seperti halnya dalam menjalankan kegiatan pendidikan, pembayaran, bisnis meeting, kegiatan sosial budaya, menikmati hiburan, dan lain sebagainya. Maka, sudah tidak dapat dipungkiri lagi betapa pentingnya internet tersebut. Tingginya kebutuhan akan internet menciptakan pertumbuhan populasi pengguna internet yang sangat signifikan. Di Indonesia sendiri, pengguna internet sudah mencapai sekitar 200 juta jiwa yang merupakan 75% dari jumlah total populasi penduduk Indonesia. Sedangkan untuk di dunia, pengguna internet sudah mencapai 5 miliar jiwa, yakni 65% dari total populasi penduduk dunia. Wow, luar biasa banyak ya. Tingginya penggunaan internet saat ini menciptakan perilaku baru, di mana masyarakat dibuat ketagihan dan ketergantungan sehingga kita pun tidak dapat lepas dari internet. Ketika saat kumpul keluarga, makan malam maupun berkendara, bahkan saat bangun tidur, kita selalu terhubung dengan internet. Hal pertama yang Anda cari pasti gadget. Betul nggak? Meningkatnya kebutuhan akan internet menciptakan masalah-masalah baru bagi masyarakat penikmat internet di Indonesia. Seperti adanya masalah susah signal atau biasa yang kita sebut dengan blank spot. Nah, ini terjadi karena luas wilayah Indonesia yang begitu besar, namun pembangunan infrastruktur telekomunikasi belum cukup memadai dan merata di setiap daerahnya. Hal tersebut mulai diantisipasi masyarakat dengan berlangganan banyak SIM card dan memiliki beberapa handphone untuk menutupi kelemahan signal dari masing-masing provider. Ribet ya? Aktivitas pemakaian internet yang tinggi menyerap baterai handphone cukup besar, sehingga menuntut Anda untuk siap sedia charger atau power bank untuk menjamin perangkat gadget tetap dapat aktif sepanjang hari. Nah, susah kan? Lalu bagaimanakah jika ada sebuah perangkat multifungsi yang dapat mengatasi segala permasalahan tersebut, sehingga Anda dapat terus berinternetan dengan lancar dan nyaman? Kami perkenalkan Trend, modem berteknologi tinggi yang unik tanpa SIM card, mampu mengatasi blank spot karena secara otomatis dapat mencari signal 4G terbaik dimanapun Anda berada. Signal lancar, internetan sepuasnya. Trend seri pertama ini tampil menawan dengan dua pilihan warna, merah menyala dan kuning yang ceria. Desainnya trendy serta masa kini. Berbeda dengan modem pada umumnya, Trend memiliki fasilitas yang multifungsi namun sangat mudah digunakan. Dapat juga dipakai sebagai power bank dengan kemampuan mengisi hingga 5000 mAh dan aman jika dibawa ke dalam pesawat karena menggunakan baterai lithium ion polymer. Keren banget! Bentuknya ini seperti handphone sehingga sudah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi seperti TripAdvisor, kurs mata uang, dan map yang memudahkan Anda ketika sedang berlibur ke luar negeri. Terdapat pula speaker dan mikrofon yang berguna ketika menggunakan aplikasi translator yang juga sudah termasuk di dalamnya. Sangat praktis karena dapat dibawa dan digunakan hingga ke 100 negara lebih. Dan hebatnya lagi, modem ini dapat connect secara langsung sampai dengan 10 perangkat dalam waktu bersamaan. Jadi, tunggu apa lagi?
Nikmati kemudahan berinternet bersama dengan Trend. Wah, Ya, di produknya Pak Niko. luar biasa loh. Saya tadi sempat kesindir, Bu. Itu karena ada habits katanya itu yang suka jawab di mobil. Kalau sambil nyetir saya jawab di mobil. Siapa yang hari ini kalau Bapak Ibu semua nyetir mobil masih bisa jawab WA? Itu udah jadi internet habits kata video tadi. Wah, saya setuju sekali ya. Dan tadi katanya disebut bisa dibawa ke luar negeri, Bu ya. Betul nggak? Betul. Ya. Karena saya ingat pekerjaan saya, Bu Susi, saya itu kalau lagi sedang bawa tur, saya selalu bilang sama tamu-tamu saya, Om, Tante, daripada beli SIM card, capek-capek nanti mesti buka, colok-colok pakai klip, pakai peniti, kemudian ganti SIM cardnya. Itu saya pernah mengalami. Teman saya Pak Peter itu pusing sekali kalau kita lagi bawa tur. Ya, begitu sampai udah dimintain tolong ganti, belum kalau nggak plug and play, belum kita mesti setting segala macam. Sementara bus udah nungguin, nggak bisa lama-lama, kita pusing sekali. Tapi dengan ini katanya tinggal nyalain aja ya, betul nggak di luar negeri? Betul. Ya. Wah, ini, masa sih Bu Susi tadi katanya saya lihat tanpa SIM card, mungkin nggak sih Bu? Mana pernah saya lihat? Saya selama pengalaman saya kalau modem itu pakai SIM card Bu Susi. Jangan-jangan bohong lagi nih. Saya jelasin dikit boleh Pak Niko? Boleh. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, Pak Niko, ini kita modem Trend ini kelebihannya dibandingkan dengan modem-modem yang lain ya. Jadi kalau modem yang lain kan hanya modem ya wes, fungsinya cuma satu, modem aja. Tapi kalau dengan modem Trend ini dia multifungsi. Selain untuk modem, dia juga ada aplikasinya seperti handphone. Nah, selain itu juga bisa untuk power bank. Nah, ini modem all in one. Nah, selain itu seperti tadi dijelaskan di video ya Pak Niko, modem ini tidak pakai SIM card. Nah, lalu SIM card-nya di mana? SIM card-nya ada di cloud ya. Jadi modem ini sudah bekerja sama dengan semua provider di Indonesia dan di 100 negara lebih. Betul sekali tadi Pak Niko mengatakan kalau kita ke luar negeri, kita nggak usah bingung-bingung ganti SIM card atau daftar dulu ya ke provider, saya mau ke luar negeri tolong dibuka roaming internasionalnya, nggak perlu. Atau kita mau sewa modem ya atau gini. Jadi biasanya ya Pak Niko kalau kita ke luar negeri begitu mendarat di bandara yang kita cari pertama toilet, yang kedua pasti yang jual kartu handphone. Nah, betul. Kalau Bapak Ibu pakai modem Trend ini nggak usah. Begitu mendarat di bandara dinyalakan, dia akan secara otomatis mencari signal terkuat di sekitarnya. Jadi modem ini kecanggihannya yaitu punya teknologi auto switch. Jadi misalnya untuk yang di lokal ya Pak Niko, misalnya saya di Jakarta Utara yang bagus Telkomsel. Tapi ketika saya ke Jakarta Selatan, misalnya Telkomsel jelek. Kalau saya pakai single operator sampai di Jakarta Selatan, saya harus ganti kartu ya. Tapi karena saya memakai modem Trend dari Jakarta Utara, dia pakai Telkomsel. Ketika bergeser ke selatan, modem ini auto switch Pak Niko. Jadi nggak usah pusing-pusing, kita nggak usah lagi telepon tiba-tiba blank spot, nggak ada karena dia auto switch seperti itu. Itu kelebihan dari teknologinya. Sama kelebihan tadi dari modelnya juga canggih ya seperti Android. Jadi di dalam Android ini terdapat aplikasi macam-macam. Ada untuk cek kurs mata uang. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu mata uang nggak perlu telepon ke bank, ke money changer ribet, tinggal diklik yang warna kuning. Ada juga untuk Google Maps. Nah, ini yang paling berguna saya rasakan. Biasa kalau kita nyetir, kita Google Map-nya lihat di handphone. Ketika ada WA masuk, pas mau belok ke kiri atau ke kanan, WA masuk. Kita akhirnya bingung. Tapi kalau pakai Trend ini, ada WA masuk pun tidak terganggu. Itu. Nah, lalu di dalam modem Trend ini juga ada aplikasi translator. Jadi ketika Bapak Ibu berangkat ke satu negara, tidak bisa bahasanya, kalau selama ini kan pakai kalkulator ya, Pak Niko, kalau mau nawak, tinggal ketik gitu. Ini nggak usah, Bapak Ibu tinggal dipencet, Bapak Ibu ngomong bahasa Inggris, dia akan keluar bahasa yang Bapak Ibu pilih. Jadi itu kecanggihan dari produknya, Pak Niko. Wah, begitu buat teman-teman dan di bidang pariwisata, kayaknya ini sangat-sangat mendukung nih, luar biasa ini akan sangat heboh ya. Bu, tadi sangat menarik, tadi ada kata-kata spot ya Bu ya. Karena jujur saya sendiri selama ini saya pakai dua handphone Bu. Saya pakai dua handphone. Kenapa? Karena saya tahu ya kalau nggak semua tempat pasti kuat di semua providernya. Bahkan kata orang nggak keren kalau nggak bawa dua handphone Bu. Sekarang mungkin kita harus rubah ya, nggak keren kalau nggak bawa Trend. Gitu kan? Nggak pakai Trend. Oke, nah Bu,
Ini menarik ya Bu Susi ya. Ini bayangkan sebuah alat yang bisa menerima sinyal dari semua provider di seluruh dunia. Ini perjanjiannya satu-satu kali Bu ya sama semua negara. Ini pasti barangnya mahal Bu. Jadi gini Pak Niko, saya juga mengetahui ini ketika saya sudah menjadi mitra dan saya ikuti terus ya. Ternyata mereka kerjasamanya seperti ini. Jadi perusahaan tren global teknologi itu membeli kuota dalam jumlah yang besar kepada provider-provider tersebut. Nah, jadi dipakai nggak dipakai, perusahaan ini sudah beli seperti itu. Jadi bukan kerjasama seperti apa. Jadi Pak Niko nggak usah khawatir. Nanti kalau tiba-tiba di-cut gimana? Nggak mungkin di-cut karena menguntungkan toh buat provider. Jadi si perusahaan ini tren global teknologi beli kuota dalam jumlah besar. Ya, tentunya menguntungkan buat provider seperti itu. Oke, jadi saya ulangi. Jadi ini tren sudah membeli kuota dengan jumlah di awal ya, bukan kerjasama. Kerjasama itu bisa diputus. Ini sudah beli. Kalau udah beli harus siapin signalnya. Wah, ini luar biasa. Bu, udah beli kuota mahal-mahal gitu dan segala macam kecanggihannya, ini alat pasti mahal, Bu. Ya, kalau kita bicara harga ya Pak Niko itu tergantung ya Pak Niko. Memang kalau untuk modem aja ya mungkin hari ini dengan harga, nanti harga saya akan tampilkan ya slide-nya ya. Tapi saya katakan ini harga yang justru kita bersyukur Pak Niko, terutama saya ya, ibu rumah tangga tiba-tiba mendapatkan satu peluang seperti ini gitu. Karena harga yang dikeluarkan adalah harga bundling. Selain kita produk dapat, produknya seperti ini ya. Selain kita dapat kuota juga, kita juga langsung mendapatkan hak kemitraannya seperti itu. Jadi dengan harga yang seperti sebentar saya buka slide ya. Wah, ini menarik ya. Jadi ada barang, ada juga kemitraannya Bu Susi ya. Ya. Ya, ini yang paling penting Pak Niko. Ini yang membuat udah terlihat Pak Niko? Ya, terlihat. Ya, ini. Nah, ada. Mungkin kalau Pak Niko lihat kok harganya 10 dan 14. Nah, gini Pak Niko, saya jelaskan sedikit ya. Kalau kita beli modem aja 10 dan 14, hari ini mungkin aduh lagi pandemi ya, semua berhemat. Jangankan beli modem, makan aja kita irit-irit ya Pak Niko ya. Tapi kalau hari ini kita diajak bermitra oleh suatu perusahaan internet modem, di mana kebutuhan internet itu semua orang butuh. Dengan harga kemitraan 10 dan 14 juta itu sangat murah. Kalau menurut saya ya. Nah, coba bayangin Pak Niko. Tadi saya sudah cerita beli franchise ayam geprek aja 30 juta. Itu pangsa pasarnya di mana? Hanya sekitaran rumah saya. Itu belum biaya listrik, biaya karyawan, biaya kerugian kalau ayam tidak laku. Tapi di sini dengan mengeluarkan 10 juta untuk tren lokal dan 14 juta untuk tren global, kita sudah mendapatkan modem, kita mendapatkan kuota unlimited untuk lokal senilai 3 juta, untuk global senilai 6 juta. Dan yang pasti kita mendapatkan hak kemitraannya. Jadi setelah kita bermitra, kita langsung bisa memulai bisnis Pak Niko. Tanpa biaya apapun, benar-benar zero cost. Ya, kalau tadi saya cerita ayam geprek, saya bermitra hari ini dengan perusahaannya, saya mungkin bisa mulai berbisnis sebulan, 2 bulan ke depan. Saya harus renovasi tempat, saya harus persiapan, saya harus belajar, dan lain-lain. Tapi kalau saya bermitra dengan tren, hari ini saya bermitra, malam ini saya juga bermitra, malam ini juga saya langsung bisa menjalankan bisnisnya tanpa keluar biaya lagi. Nah, dengan biaya 10 dan 14 juta ini hanya dikeluarkan satu kali, Pak Niko. Setelah 1 tahun, kita hanya beli kuotanya untuk lokal 3 juta, untuk global 6 juta gitu. Jadi kalau harga ya saya bilang tergantung dari sisi mana kita menilai. Ya, saya cerita sedikit ya Pak Niko, boleh ya? Jadi boleh, ini Bapak Ibu, kalau kita berpola pikir pengguna, kita keluar 14 juta, hari ini kita pasti mikir, hari lagi pandemi 14 juta, tentu kita nggak mau ya Pak Niko. Tapi kalau kita berpola pikir pengusaha, kita paham bahwa ke depannya semua orang akan butuh tren. Kita tahu lebih awal ya, kita tentunya membangun jalur distribusi dulu sekarang. Ketika nanti tren dibutuhkan, kita sudah tinggal panen. Gitu. Jadi pola pikir harus tepat dulu Pak Niko. Seperti itu. Jadi mindset yang paling penting ya. Oke, saya yakin di antara Bapak Ibu semua yang hadir yang mungkin memang baru pertama kali masih bersikukuh bahwa angka 10 atau 14 juta ini masih agak tinggi. Ya, setuju ke Bapak Ibu semua yang mungkin baru pertama kali hadir ya, masih agak tinggi. Tentunya itu akan bisa terjawab kalau memang mungkin Ibu Susi bisa kasih tahu sama kita ya, dari 10-14 juta itu ada apa selain ada barangnya,
ada apa Bu? Apakah ada memang keuntungan yang bisa dibagi atau kemudian ada bonus-bonusnya? Nah, ini menarik sebab kalau memang ada bonus-bonusnya mungkin termasuk saya juga akan berpikir, wah ini mungkin angka 10-14 juta itu mungkin bisa menjadi tidak besar ya Bu ya. Tapi coba tolong Bu, bisa nggak tolong diceritain sama kita? Selain tadi ada Ibu bilang kemitraannya, Bu, kemitraannya itu ada waktunya nggak? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Itu untuk selamanya, seumur hidup Pak Niko. Dan Seumur satu hidup. lagi dengan kemitraan itu kita bisa wariskan. Wah, Jadi luar biasa. misalnya amit-amit ya terjadi sesuatu dengan kita, bisa kita wariskan seperti itu. Dan itu hanya sekali loh, hanya 10 atau 14 juta sekali. Berikutnya kita hanya beli kuota yang memang kita perlukan gitu. Ya, sebentar saya akan sharing bonusnya Pak Niko. Tapi yang pasti saya melihat ini seperti ini loh Pak Niko. Hari ini kalau saya tidak beralih ke tren, saya toh tetap beli kuota. Ya, saya pribadi selama ini bayar Telkomsel itu per bulan bisa 300-400 ribu. Saya 2 kartu, Hanya satu operator. Saya 2 kartu 400 ribu nih Bu, 1 bulan. Ini sesudah saya irit-irit sebelum pandemi 1 juta Bu, 2 kartu ini. Nah, 1 juta ya, 1 juta kita katakanlah satu provider lah, satu provider 500 ribu. Pak Niko hanya dapat 1 provider, itu pun terbatas. Kuotanya tidak unlimited. Ya. Tapi jadi saya berpikir gini, yang selama ini saya keluarkan beli kuota 1 operator, saya pindah ke tren, di mana di tren dengan harga yang lebih murah, saya mendapatkan hak bisnisnya, saya dapat dari 5 provider di Indonesia, bahkan kalau keluar negeri saya nggak perlu lagi bingung-bingung, dan yang pasti saya dapat kuotanya unlimited, walaupun ada FUP-nya, seperti itu Pak Niko. Nah, selain itu yang saya senang di sini, mungkin kalau saya pribadi dari segi produk dan kegunaan produk, saya tidak begitu tidak begitu berasa ya Pak Niko. Karena memang saya di rumah. Karena tren ini kan akan terlihat teknologinya ketika kita mobile. Karena saya di rumah mungkin tidak terlalu terlihat kecanggihannya. Tapi yang saya rasakan banget itu, yang saya benar-benar merasakan itu dari segi pembagian bonusnya Pak Niko. Saya boleh sharing ya Pak? Ya Bapak Ibu semua, ya jadi sudah terbukti ya dulu latar belakangnya manajer keuangan, urusannya duit, betul ya? Udah bisa ada duit, ya pasti urusannya duit lagi nih, betul nggak? Hari ini pantas aja Ibu Susi, walau istilahnya modemnya nggak nyala juga, yang penting duitnya lancar. Tapi hari ini kita mau dengar nih, bagaimana Ibu Susi dari seorang manajer keuangan melihat pembagian bonusnya nih. Nah ini menarik sekali ya. Karena kita segala macam yang kita kerjakan pasti kan ujung-ujungnya harus ada duitnya, betul nggak? Siapa yang setuju? Ibu-ibu angkat tangan. Siapa yang setuju? Yang setuju nanti diberkati sama Tuhan. Ya, yang siapa yang setuju? Ibu Vera nggak angkat tangan nih. Berarti betul harus angkat tangan. Ibu Lina setuju? Ada duitnya? Ibu Lina setuju? Oke, ya kita setuju ya. Oke, Bu, kita mau lihat kayak gimana sih Bu pembagian uangnya? Pembagian duitnya. Oke, bentar ya. Oh ya Pak Niko, benefit dari perusahaan ada lagi Pak Niko. Iya. Tadi saya lihat ada sebuah bagian yang seperti iklan-iklan gitu ya. Ya, ini Pak Niko. Jadi sebenarnya ini hanya benefit tambahan. Jadi ketika kita sudah menjadi mitra tren, kita bisa mempromosikan produk kita tanpa keluar biaya lagi. Jadi di modem tren ini ada 1 kolom untuk iklan. Jadi misalnya Pak Niko punya travel Exodus, Pak Niko bisa kerjasama dengan perusahaan tren promosi Exodus di modem ini. Ketika nanti Pak Niko akan memberikan promo. Jadi ketika orang membeli tiket ke Pak Niko, khusus pemegang modem tren mendapatkan spesial diskon. Ini benefit lain, hanya benefit. Ya kalau ini sekedar tambahan tapi yang menguntungkan gitu Pak Niko. Bayar lagi dong Bu, saya mesti bayar lagi. Nggak usah bayar lagi, gratis. Masa sih Bu gratis? Mana ada hari ini kalau sudah banyak nih Pak. Ini ada contohnya nih, ada Cosmo, ada Kalpatri, Blasem. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menjadi mitra daripada tren, Bapak Ibu datang ke Blasem. Blasem termasuk outlet lumayan terkenal ya. Bapak Ibu datang ke Blasem, Bapak Ibu tunjukkan modem tren, Bapak Ibu akan mendapatkan spesial diskon. Nah, Blasemnya ini ke tren bayar nggak sih? Enggak, gratis. Itu benefit tambahan. Wah, dahsyat ya Pak Niko ya. Nah ini yang saya suka Pak Niko, bukan hanya produknya yang saya suka ya namanya ibu-ibu kan gitu. Asal ada benefit pasti sudah di diskon aja, walaupun hanya 5-10 ribu pasti kita samperin ya Pak Niko ya. Ya dari catatan saya melihat soalnya ini bidangnya internet, kemudian kita dapat franchise,
sorry, kita dapat produk yang luar biasa tadi, produk modem yang bisa dipakai buat power bank segala macam, dan juga ada aplikasinya. Kemudian juga kita dapat kemitraan seumur hidup. Sekarang ditambah lagi bonus untuk beriklan ya bagi yang punya usaha ya. Oke. Promosi gratis. Kita bicara gimana sih Bu pembagian Bu? Waktu lagi misalnya ada orang dalam tanda kutip membeli ya Bu ya, membeli ataupun mendapatkan produk ini. Menjadi. Kalau saya lebih cocoknya bukan membeli sih Pak. Kalau membeli kan kita harus keluar uang. Ini menjadi mitra Pak. Memindahkan. Memindahkan pengeluaran. Ya. Jadi kalau membeli itu berarti saya jualan Pak. Saya hari ini tidak jualan, tapi saya hanya mengajak menjadi mitra di mana pengeluaran yang memang sudah kita keluarkan kita pindah ke sini gitu. Nah, ini pembagian profitnya Pak Niko. Ada beberapa macam bonus. Yang pertama yaitu bonus sponsor atau referral. Jadi ini sangat simpel Pak Niko. Hari ini semua hidup kita semua direferalkan. Setuju nggak Pak Niko? Walaupun kita tidak dibayar, kita mereferalkan. Ya, contohnya di tempat dekat rumah saya misalnya ada jual bakmi enak, saya pasti cerita ke semua teman baik saya, wih bakminya enak banget loh, kalau kamu nggak makan kamu rugi, kamu mesti cobain. Walaupun dari si tukang bakmi saya nggak dapat apa-apa, tapi kita orang Indonesia itu biasanya ramah tamah baik hati, jadi cerita aja mengalir gitu Pak Niko. Sama Pak Niko, di sini ketika saya cerita tren, karena saya sudah merasakan produknya bermanfaat, saya cerita. Ketika saya cerita dan teman saya pindah pakai tren, saya dapat 10%. Jadi kalau saya cerita ke Pak Niko nih, misalnya nanti Pak Niko ya sudahlah saya ikut menjadi mitra, Pak Niko ngambil yang global, saya dapat 1,4 langsung Pak Niko. H+1 saya dapat 1,4. Jangan nunggu-nunggu ya. Ini juga tidak dibat. Kenapa Pak? Nggak usah nunggu-nunggu ya uangnya. Nggak usah. Jadi malam ini Pak Niko nggak beli, Pak Niko malam ini menjadi mitra, besok saya dapat 1,4. Nah, ini juga tidak dibatasi Pak Niko. Bonus sponsor ini kalau temannya banyak berapapun boleh. Pokoknya kita langsung dapat 10%. Kita hanya mereferalkan, ya cerita aja gitu loh. Jadi saya tambahin sedikit ya Pak. Tadi di awal saya lupa. Mungkin kalau teman-teman lihat loh, ibu rumah tangga kok bisa jalankan bisnis internet. Nah, di awal saya juga bingung Pak Niko, gimana ya saya memulainya. Tapi ternyata karena saya orangnya hobi ngomong. Nah, suka ngomong. Kelihatan Bu. Kelihatan tukang ngomong. Nggak mau berhenti ya Pak? Mau berhenti. Udah ngomong nggak mau berhenti loh Pak. Apalagi kalau produknya yang saya sudah merasakan bagus, saya pasti cerita Pak. Jadi saya hanya itu cerita aja. Satu orang saya dapat 10%. Ya. Wah. Nah, lalu ada bonus lagi. Bu Susi, saya yakin sekali bukan cuma ibu seneng ngomong, tapi karena dapat duitnya ibu jadi tambah seneng ngomong. Iya. Betul Pak? Nggak dapat duit aja saya seneng ngomong, apalagi dapat duit, tambah seneng Pak. Oke, lanjut Bu. Kalau ngomong soal duit, saya seneng nih. Nah, ini Pak Niko, kalau Pak Niko melihat di sini kotak-kotak, kesannya apa nih? Kesannya kayak network gitulah, kayak apa katanya multi level gitu kan, betul nggak? Ya. Betul. Jadi sering ya saya bercerita begitu sampai slide ini langsung orang sudah temboknya ditutup, jebret. MLM lah, saya nggak mau lah. MLM lah, cari-cari orang. Ini Pak Niko, ini yang menjadi halangan buat dia sendiri, saya bilang. Ini hanya sistem pembagian bonusnya adalah network marketing, bukan MLM. Bedanya ya Pak Niko sedikit ya. Kalau MLM itu adalah multi level marketing, di mana di level tertentu kita tidak dapat bonus. Kalau network marketing adalah membangun jaringan di mana tidak ada batasan. Jadi Pak Niko mau cerita ke 1.000 orang, ke 1 juta orang, pokoknya 1 orang 10%. Ya, jadi banyak orang tuh kotak-kotak, aduh sampai slide ini langsung ditutup. Ya itu rugi dia sendiri, rezekinya dia tolak. Ya, nah sebenarnya saya pada ya. Saya yakin malam ini nggak ada yang ngomong begitu karena saya lihat pesertanya sekarang sudah 111. Saya yakin akan bertahan terus sampai akhir. Ya, kita semua bertahan sampai akhir ya, karena pengen tahu semua ini gimana nih Bu Susi. Nanti terakhir saya mau tanya rahasia, ibu udah dapat berapa nih semuanya? Oke, lanjut Bu. Nah. Jadi gini, jadi ini hanya sistem pembagian bonusnya Pak, bukan MLM. Ini network marketing, membangun jaringan ya. Di dunia ini apapun dibangun berdasarkan jaringan ya. Nah, bonus berikutnya yaitu bonus pasangan. Nah ini Pak, orang melihat ini lebih parah lagi. Katanya wah ini udah MLM nih. Pak Niko, kalau ini bukan network marketing, kalau dipasarkan seperti handphone Apple atau Samsung, kita nggak dapat apa-apa loh. Jadi misalnya saya si A jualan handphone 1, ya sudah saya dapat untungnya itu.
lalu B beli sama saya, B jualan ke temannya lagi, saya nggak dapat apa-apa. Itu kalau konvensional, Pak Niko. Nah, bersyukur ini network marketing. Ketika A sharing ke B sharing ke D dan E, A masih tetap dapat bonus. Ini hebatnya network marketing. Jadi banyak orang belum mengerti tapi udah nutup rezeki. Itu loh yang saya sayangkan, Pak Niko. Padahal justru harus network marketing supaya apa? Supaya kita tidak bekerja seumur hidup. Kita hari ini membangun jaringan, membangun network. Ketika network sudah jadi, kita tidak usah bekerja lagi, kita dapat passive income. Itu. Oke. Ya, tapi tentunya di awal dalam membangun network ya kita perlu effort, perlu kerja. Bukan kita sudah menjadi mitra terus diem. Ya nggak seperti itu, Pak Niko. Ya. Nah, bonus pasangan ini seperti ini ketika ya. Oke, lanjut dulu. Nah, bagaimana cara mendapatkan bonus pasangan ini? Simple, Pak Niko. Jadi A adalah saya, Anda. Saya mengajak satu di kanan, satu di kiri, B dan C. Saya dapat tambahan bonus 700.000. Ya. Lalu B mengajak D dan E. C mengajak F. Saya belum tentu kenal D, E, F loh. Bu Susi termute ya? Sudah, oke. Sudah? Semangatnya nih. Sudah. Saya nggak pencet sih, mungkin ada yang kepencet ya. Jadi gini, jadi B mengajak D dan E, C mengajak F. A belum tentu kenal D, E, F, tapi A tetap mendapatkan bonus 700.000 karena E bertemu dengan F, satu pasang. Jadi setiap ada satu pasang di tim kita, tanpa kita kenal, kita dapat 700.000. Ini hebatnya bisnis network marketing, Pak Niko. Kalau bisnis konvensional, sudah nggak mungkin aja dapat bonus. Ya. Nah, ini bonus nomor 2. Bonus nomor 3 ini bonus royalti, Pak Niko. Ini juga tidak ada di bisnis konvensional. Jadi seperti ini, Pak Niko. Saya mengajak B. B mengajak D. Tentunya yang dapat bonus sponsor B, 10%. Karena B saya yang mengajak, saya dapat royalti, ucapan terima kasih dari perusahaan 10% lagi, 140.000. Ya. Saya mengajak C. C mengajak D dan E. C mendapat 700.000. Saya nggak kenal D dan E, saya dapat 10% karena C saya yang mengajak. Jadi ini ucapan terima kasih dari perusahaan tanpa mengurangi bonus B, C, D, E, semua bonusnya tetap kita dikasih ucapan terima kasih 10%. Nah, sekali lagi Pak Niko, ini juga tidak ada di bisnis konvensional. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini yang mungkin banyak sekali yang merasa oh kotak-kotak bulat-bulat sudah dia tutup rezekinya, itu sayang sekali, padahal ini bukan seperti itu, Pak Niko, ya. Nah, kalau tadi yang saya cerita 3 macam bonus ini adalah bonus aktif, artinya di awal kita harus membangun, kita harus bekerja. Kalau kita tidak bekerja, bonus ini tidak dapat, ya. Nah, ada bonus keempat ini yang luar biasa nih, Pak Niko, bonus residual, passive income. Nah, ini yang membuat salah satu alasan yang membuat saya sangat ngotot di bisnis ini. Karena saya bekerja sebagai karyawan 30 tahun. Setelah saya berhenti kerja, saya nggak dapat passive income. Ya sudah, zero income-nya. Tapi ketika saya mengerjakan tren ini, Pak Niko, saya kurang lebih sudah 7 bulan. Saya 7 bulan membangun jaringan di sini, dan per orang saya dapat 5.000. Tim saya sekarang sudah 1.800. Jadi ya, tapi bonus residual ini dibaginya seperti apa? Dibaginya dari generasi 1 sampai generasi 10 per orang 5.000 gitu. Jadi misalnya Pak Niko saya sponsori, Pak Niko adalah generasi 1 saya. Pak Niko mensponsori Pak Peter-Nyo. Pak Peter-Nyo adalah generasi kedua saya sampai ke 10. Itu dikali 5.000 gitu. Jadi kalau saya ada 1.800 tim hari ini, katakanlah sampai generasi 10-nya ada 1.000 orang, berarti hari ini passive income saya 5 juta. Seperti itu Pak Niko. Ini bonus yang saya paling suka. Jadi kita kerja keras, kita perlu effort, kita ngotot di depan. Ketika jaringan sudah terjadi, kita sudah terima passive income. Seperti itu, Pak Niko. Oke, nah, ini itu dari segi bonusnya. Ini menarik sekali loh, Ibu Susi ya. Tadi saya perlu tekankan sekali lagi, tadi Ibu Susi mengulang-ulang kembali adalah perbedaan antara konvensional dengan network marketing ya. Jadi tadi kita sudah lihat bersama-sama bahwa kalau konvensional tidak mungkin ada yang namanya penjualan ke satu orang, kemudian teman kita berjualan lagi, kita masih mendapatkan hasil ya. Jadi di sini kita jelas sekali melihat benefitnya, perbedaannya dengan network marketing. Jadi hari ini sudah terjawab pertanyaan saya, Bu Susi. Jadi
Saya juga awalnya berkata, wih, ini kalau jualan saya udah biasa, tapi kenapa saya harus memilih network marketing? Sudah terjawab tadi oleh Ibu Susi. Ya, tadi juga ada sebuah angka mitranya Ibu Susi. Ini saya yakin ini malam ini kita semua sepakat bahwa Ibu Susi ini bukan seorang ibu rumah tangga biasa. Kenapa? Karena mitranya 1.800 orang. Ibu Susi nanti siap-siap ya, saya tanya, maka harus berani dibuka berapa pendapatannya. Oke, Ibu Susi, selanjutnya tadi kita lihat pembagian bonusnya ya. Tadi yang dari 5.000 tadi, Bu, boleh nggak Bu sebagai seorang pengusaha, saya ingin mungkin juga saya mewakili Bapak Ibu semua yang baru hadir, potensinya berapa Bu dari 5.000 tadi? Potensinya, ya, angkanya berapa? Kalau betul-betul dijalankan. Oke. Ini ngomong-ngomong durasi nggak ya Pak? Saya udah kepanjangan nih ngomongnya Pak. Masih belum? Jam berapa nih? Oh, udah cukup ya? Iya. Kayaknya kalau udah ngobrol lupa ya Pak. Ini saya kasih potensinya dulu ya Pak, biar semangat ya Pak. Ya. Habis ini kita muncul ke yang lain ya pembahasannya. Ya. Udah Nah cukup. ini Pak, ini potensinya. Jadi gini, ini simple Pak Niko. Jadi siapa aja sih yang kita ajak pindah ke tren? Semua yang ada di kontak WA Bapak Ibu. Kenapa di kontak WA? Karena semua yang pakai WA itu pakai kuota internet. Itu beli kuota internet. Simple. Nah, tugas kita hanya mengajak pindah 5 orang. Kita asumsikan masing-masing hanya ngajak pindah 5. Artinya saya hanya mengajak teman saya pindah 5. Ketika saya sudah berhasil mengajak teman saya pindah 5, saya dapat 25.000 per bulan. Ya. Nah, 5 orang tadi sama, hanya mengajak 5 temannya untuk pindah ke tren. Artinya generasi kedua saya ada 25. Di situ saya mendapatkan 125.000 per bulan. Seperti itu terus Pak Niko, kalau ini terjadi sempurna sampai generasi ke-10, maka ada 12.200.000 mitra di tim saya. Saya mendapatkan 61 miliar per bulan. Tapi kan ini potensi ya Pak Niko. Kita katakan hanya terjadi 1%. Berarti hanya terjadi 120.000 mitra dalam 10 generasi saya. Itu saya sudah mendapatkan 600 juta per bulan. Seperti ini Pak Riko, hanya dimulai kita mengajak teman saya untuk pindah. Masing-masing fokus duplikasi ngajak teman pindah 5. Itu aja sih Pak. Wah, luar biasa sekali. Oke, terakhir masalah produk ya. Bu, legalitasnya gimana Bu? Perusahaan ini. Oke, legalitas penting ya Pak. Semua sudah bagus. Kalau legalitasnya nggak jelas, saya juga nggak berani Pak. Bentar. Ya. Siapa yang masih betul-betul bersemangat Pak. hari ini? Jadi PT Trend Global Teknologi sudah menjadi anggota AP2RI dan juga sudah mendapatkan SIUP. Jadi silakan Bapak Ibu, saya nggak cerita panjang lebar, di scan aja itu barcode-nya, nanti Bapak Ibu bisa cari referensi sendiri, apakah betul sertifikat ini atau perizinan ini milik Trend. Jadi di scan aja Pak. Oke. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu semua? Kita sudah lihat legalitasnya dan sebagainya, produk luar biasa, dan juga tadi ada sebuah pemaparan potensinya ya sangat besar. Bu, sekarang kita masalah masih ada waktu. Saya yakin semua masih mau pada dengar ya. Bu, bagaimana Bu waktu lagi cara Ibu menjalankan kesulitan apa yang terbesar atau yang sering Ibu alami waktu lagi Ibu menjalankan bisnis ini? Ya, jadi namanya semua bisnis ya Pak Niko tentunya ada kesulitan ya. Nah, di sini sama Bapak Ibu, tapi kesulitannya ya, kesulitan yang paling utama ditolak. Nah, itu Pak Niko. Jadi ketika saya cerita mereka melihat kotak-kotak langsung saya ditolak. Nah, tapi Pak Niko, karena di sini ada sistemnya, jadi di awal saya nggak ikut sistem Pak Niko. Di awal saya cuma pakai cara saya sendiri, jadi penolakan itu terjadi. Tapi ketika saya mulai belajar, saya mulai masuk sistem, dan saya mulai nurut, ya karena saya orangnya agak bandel sih, jadi suka ngelawan gitu loh Pak Niko, merasa paling pinter. Nah, karena setelah saya nurut, saya mulai belajar, baru itu terlihat mudah. Jadi sebenarnya di sini semua sudah ada sistemnya, Pak Niko. Sudah disiapkan oleh tim champion sistemnya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu malam ini menjadi mitra, Bapak Ibu langsung mendapatkan training setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ikuti aja training itu dan mengikuti TOP seperti ini setiap malam. Itu aja sih kuncinya, Pak Niko. Kosongkan gelas, kita buka jubah, siapapun itu, dokter kah, mohon maaf ya, mau profesional, mau siapapun, kalau di bisnis ini kita harus mulai dari awal, start dari awal sih. Kita buka jubah, kita ikut sistemnya, kita ikut trainingnya, pasti berhasil, Pak Niko. Jadi Ibu Susi juga sering ditolak ya, waktu lagi ngomong soal bisnis ini? Sering Pak, apalagi di awal-awal saya pakai cara saya sendiri. Saya sering ditolak.
Tapi ya saya lihat ini namanya penolakan itu biasa ya Pak. Karena saya lihat hasilnya luar biasa besar, ya penolakan itu saya nggak masukin ke hati gitu, nggak baper gitu Pak. Jadi artinya karena Ibu sudah lihat tadi 61 miliar, penolakannya jadi kecil ya Bu ya? Betul ya? Jadi pesan dari Bu Susi, jadi buat teman-teman yang memang sudah jalan ataupun yang memang baru mau masuk, jangan pusing. Pasti ada penolakan, tapi ingat 61 miliarnya tadi ya, yang kalaupun 10% cuma tetap 600 juta. Bu, oke, Bu, saya mau tanya, pasti kan waktu lagi Ibu menjalani, ketemu Bu mitra-mitra yang bandel, yang udah gabung, terus kemudian nggak mau jalan. Itu gimana Bu kalau mitra-mitra yang bandel gitu Bu, menanganinya? Ya, pasti ada lah Pak ya, pasti nggak semuanya positif ya, pasti ada yang merasa sok pinter, ada yang merasa ini ya. Simpel sih Pak Niko, saya nggak banyak ngomong karena kalau saya ngomong siapa sih Bu Susi, orang ibu rumah tangga kok mengatur-ngatur saya yang jujur Pak Niko, di tempat saya itu banyak ada kombes, bahkan ada jenderal, bahkan ada juga profesor, dokter. Nah, kalau saya yang ngomong, mereka nggak mungkin percaya ibu rumah tangga loh, nenek rumah tangga kok mau ngatur gitu kan. Nah, caranya gimana? Simpel Pak Niko, ajak mereka masuk ke sistem pakai pihak ketiga. Jadi minta tolong upline atau mentor untuk mengajak mereka masuk ke sistem. Itu aja sih. Jadi bisnis ini bisnis bersistem. Jadi kalau kita tidak menjalankan sistem ya pasti gagal. Saya jamin kok Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak ikut sistem sudah pasti gagal. Nah, contohnya McDonald ya Pak Niko. McDonald itu kan perusahaan franchise yang bersistem. Ya, kalau cara goreng kentang seperti apa, ngupasnya seperti apa itu kan diajarin. Tapi kalau kita pakai cara sendiri, kentangnya saya bikin bulat-bulat aja, sudah pasti nggak laku McDonald. Sama Bapak Ibu. Di sini ketika Bapak Ibu sudah menjadi mitra, Bapak Ibu ikuti sistemnya saja. Hanya 6 langkah sederhana. Kalau Bapak Ibu pakai cara sendiri, ya mungkin, yang saya mudah-mudahan sih enggak ya. Mungkin bisa gagal dan Bapak Ibu akhirnya nanti jadi putus asa. Jadi saran saya hari ini yang baru bergabung segera masuk sistem Pak, supaya nggak buang-buang waktu dan buang-buang daftar nama seperti saya di awal. Oke, ya ini menarik sekali, Bu. Dari tadi kita ngomongin yang susah terus ya, sulit terus. Bu, saya mau tanya, apa yang senangnya Bu? Ya supaya semua juga nanti yang mungkin nanti akan bergabung, jadi jangan kayaknya takut ya, waduh ditolak, kemudian nanti ketemu yang bandel. Nah Bu, hal-hal apa yang membuat Ibu menjadi senang ya? Ibu senang sekali di bisnis ini Bu. Ya selain duitnya pasti Bu, selain duitnya ya. Halo? Ya, kalau duit pasti senang ya Pak. Ya duit saya nggak bahas lah. Ya. Jadi gini Pak Niko, kebetulan kita itu berada di tim Champions, di mana tim ini komunitasnya positif sekali. Saya jadi punya keluarga baru Pak Niko. Bayangin Pak Niko, saya sama orang tua saya sama anak saya nggak setiap hari ketemu, tapi dengan tim Champions ini setiap malam loh saya ketemu dan auranya positif semua. Itu yang saya dapatkan. Dan yang kedua, saya Pak senangnya itu apa? Mereka yang selama ini mengeluarkan uang untuk beli kuota akhirnya jadi gratis, itu satu kebanggaan tersendiri gitu. Ditambah lagi kalau mereka dapat passive income dari sini, senangnya itu di situ Pak Niko. Oh jadi Ibu tadi bilang Ibu sudah dapat, selain Ibu mendapatkan bisnisnya, selain Ibu juga mendapatkan uangnya, tapi Ibu juga mendapatkan keluarga baru ya di sini ya, banyak kenalan baru, tentunya juga mungkin ya, banyak. Betul. Juga peluang baru mungkin di bisnis kita yang awal ya. Misalnya saya travel agent, saya mungkin bisa juga ada peluang di bisnis saya yang awal. Oke, saya nangkap sekali. Bu, nah ini yang menarik nih. Boleh tahu nggak Bu? Ya, setuju nggak Bapak Ibu semua? Kalau sekarang kita tanya sama Ibu Susi, betul nggak? Udah 7 bulan ini dapatnya berapa sih Bu? Udah dapat berapa nih? Kalau kita boleh tahu, setuju nggak? Setuju nggak Bapak semua? Setuju nggak? Setuju. Ya, setuju. Pak, kalau saya cerita dapat saya, ya nggak usah lah Pak, itu uang saya. Tapi yang pasti, tadi saya sudah cerita ya, passive income saya dari 1.800, katakanlah yang sampai 10 generasi 1.000. Dikali 5.000 itu yang sudah pasti saya dapatkan setiap bulan. Hanya dengan membangun 7 bulan loh Pak Niko. Bayangin bisnis apa membangun 7 bulan. Istilahnya gini Pak Niko, hari ini kalau saya sudah tidak mau menjalankan bisnis ini, kalau saya hanya user, udahlah saya nggak ikut tutup gitu. Saya tiap bulan masih masuk 5 juta. Itu Pak Niko. Ya mungkin buat sebagian orang 5 juta kecil. Tapi hanya dengan modal 14 juta, kita mengerjakan 7 bulan, passive income 5 juta kan lumayan Pak Niko.
Wah, saya mungkin harus bilang hari sekarang ini saat pandemi setiap bulan masih mendapatkan 5 juta itu udah sangat-sangat luar biasa Bu Susi. Nah, Bapak semua tadi kita mendengarkan Ibu Susi ada bicara ada pasangan ya, betul nggak? Satu pasangan 700.000. Kira-kira kalau 1.800 kita bagi 2, 900 kiri 900 kanan, mungkin Pak Peter bisa dihitung nggak Pak Peter? Itu 900 dikali 700.000 berapa ya kira-kira? Jadi Bapak Ibu bayangin sendiri aja ya. Nah, bagaimana ternyata bisnis ini bisa membuat seorang ibu rumah tangga yang katanya ibu rumah tangga tapi bisa cerewet seperti hari ini, bisa ngerti internet seperti hari ini, bisa bicara seperti ini. Saya yakin karena memang hasilnya juga sangat-sangat besar. Ya, Bu Susi, tadi saya pernah mendengar katanya ada reward Bu Susi ya? Ada reward juga kalau kita bilang. Reward apa Bu Susi? Jadi rewardnya Bapak Ibu saya tampilin lagi slide-nya ya. Bentar Pak Niko. Kan tentunya kita senang-senang juga ya kalau dapat uang, tapi juga dapat reward ya. Nah ini Pak Niko, kita sudah lama tidak nggak bawa tur. Ya. Kita disindir terus komputernya. Iya nih. Kita udah lama nggak jalan-jalan ya Pak Niko. Kebetulan PT Trend ini tahu banget kebutuhan kita. Sudah lama nggak jalan-jalan, kita dikasih jalan-jalan ke Turki bulan November. Ini gratis Pak Niko, jadi hanya bawa body aja. Nggak usah ngurusin apa-apa, semua sudah disediakan oleh kantor. Dan pelayanannya pun katanya ya itu yang VIP, 10 hari di Turki. Ya Pak Niko mungkin kan dari travel paham ya kalau 10 hari di Turki itu gimana gitu loh. Kebetulan saya juga udah dapet sih Pak. Baru mau ditanya udah ngomong dulu udah dapat. Ya, saya tahu Pak Niko pasti mau tanya, jadi saya cerita dulu aja. Ya, Bapak semua, ini saya sangat mengenal negara Turki ya. Ini sebuah negara yang sangat indah karena perpaduan dua kebudayaan timur dan kebudayaan barat ya. Itu akan sangat luar biasa ya. Walaupun negaranya negara muslim tapi betul-betul budayanya budaya sangat menarik. Dan tadi ada gambar balonnya ya. Beberapa kali dikatakan bahwa salah satu dari hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah naik balon di Turki, di Kapadokia. Oke, Bu, tadi sempat terlihat ada slide ya, harus bergabung sekarang. Kenapa kita harus bergabung malam hari ini, Bu? Kenapa nggak besok? Kenapa nggak mungkin minggu depan? Kenapa mesti sekarang? Ya. Ya, jadi kenapa harus bergabung hari ini ya Pak Niko? Yang pertama yang pasti sih besok kita ada meeting dengan CEO. Jadi Bapak Ibu yang hari ini bergabung dan segera mencapai mensponsori satu kanan satu kiri, besok bisa meeting dengan CEO. Kenapa perlu meeting dengan CEO? Setiap bisnis, apapun bisnisnya, pasti kita harus ngobrol dulu dengan si yang punya atau mitra kita, itu pasti ya. Nah, lalu yang kedua, kenapa harus bergabung hari ini? Karena yang pakai mode trend di Indonesia baru 6.000, sedangkan pangsa pasarnya 200 juta. Jadi Bapak Ibu kalau tidak bergabung sekarang, Bapak Ibu nanti pasti ditawari oleh teman atau saudara Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu ditawari, mendingan Bapak Ibu yang cerita dulu kan gitu. Nah, kenapa juga harus sekarang? Karena di sini kita orang awal dan kita masih sangat dekat sekali dengan leader-leader kita. Kalau Bapak Ibu sudah bergabung nanti sudah banyak, Bapak Ibu tentunya jadi pengguna atau follower gitu. Nah, sekali lagi saya mau ingatkan seperti contohnya BlackBerry waktu mau masuk Indonesia. Kalau kita hanya berpola pikir pengguna, ya nanti aja waktu butuh kita beli. Kalau kita berpola pikir pebisnis, kita paham bahwa BlackBerry akan booming, kita tentunya akan menjalankan bisnisnya. Sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berpola pikir hanya pengguna, ya beli modem tren ketika butuh. Tapi kalau Bapak Ibu berpola pikir pebisnis, kita paham tren akan booming, kita bangun jalur distribusinya dari sekarang. Ketika jalur distribusinya jadi, tren booming, kita menikmati hasil. Jadi itu sih Pak Niko, kenapa harus bergabung sekarang, jangan ditunda, gitu Pak Niko. Luar biasa sekali Ibu Susi. Ini satu buah pertanyaan terakhir sebelum nanti kita masuk, sesudah ini kita masuk ke dalam sesi, mungkin saya akan berikan waktu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memang mau bertanya, silakan nanti mungkin Pak Peter tolong buka kolom chatnya, dan juga yang mau bertanya langsung, nanti silakan angkat tangan dulu, nanti akan diberikan kesempatan untuk berbicara. Bu Susi, ada sebuah yang menarik ya. Dalam beberapa kali pertemuan saya mendengar ada kata-kata messenger of hope. Ya, kenapa ini menjadi penting pada malam hari ini kita bahas? Ya,
Jadi gini Pak Niko, sekali lagi Pak Niko, kalau kita bicara hari ini jualan modern trend, rasanya tidak tepat. Karena hari ini semua orang berhemat ya. Kalau kita berpola pikir sebagai penjual, rasanya kurang tepat. Tapi kalau kita berpola pikir sebagai messenger of hope, itu sangat ini. Karena apa? Karena hari ini banyak di luar sana, teman-teman saya, bahkan saudara saya, itu stres Pak. Bingung, di era pandemi ini mau bisnis apa? Dari kantor di PHK, ada yang gajinya dipotong, perusahaan banyak yang tutup, mau bisnis apa hanya dengan modal kecil? Nggak ada Pak. Nah, kebetulan hari ini ada tren hanya dengan modal 10 atau 14 juta kita sudah bisa merubah hidup banyak orang seperti itu. Nah, saya berpikir gini loh Pak Niko, dulu sebelum pandemi kalau seseorang punya pabrik banyak itu bangga, punya pabrik 3, 4 itu bangga, semua orang mengagumi, wah hebat loh si Pak A ini pabriknya ada 3, 4. Hari ini Pak Niko kalau orang punya pabrik banyak itu makin stres. Makin banyak pabrik makin stres, harus bayar karyawan sementara dia PPKM. Semuanya pengeluaran harus dibayar, mungkin bayar bunga bank segala macam. Nah, jangan dikira hari ini pengusaha itu enak. Bahkan di sini mungkin ada pengusaha juga luar biasa bergabung di sini dan berhasil. Kenapa? Karena hanya dengan modal 14 juta sudah bisa menjadi messenger of hope buat orang lain itu, karena di luar sana banyak banget yang sedang mencari pengharapan gitu loh Pak Niko. Kebetulan di sini modalnya kecil dan mungkin bisa secara gratis modalnya, hanya di deposit. Kenapa deposit? Karena ketika kita sharing ke 1 orang, kita sudah balik 10%. Artinya kalau kita bisa sharing ke 10 orang, modal itu kembali semua. Jadi kita bukan mengeluarkan pengeluaran baru, tapi hanya mendeposit nilai 10 atau 14 juta dan akan kembali setelah kita sharing. Itu sih kenapa jadi dikatakan messenger of hope. Oke, terima kasih Ibu Susi ya. Semuanya setuju ya bahwa ini adalah tadi kita bincang-bincang dengan seseorang yang boleh saya sebut tidak berlebihan. Kalau saya sebut Ibu Susi adalah seorang yang sangat luar biasa, mempunyai visi yang baik sekali dan juga mempunyai niat yang baik juga ya. Itulah tidak heran makanya timnya sekarang sudah berkembang menjadi 1.800 orang. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semua bisa menulis di kolom chat, sebutkan nama, kemudian pengundangnya dan pertanyaannya, atau juga bisa bertanya langsung dengan raise hand. Saya lihat di sini ada Pak Amran Tiring. Pak Amran Tiring juga menulis di kolom chat undangan dari Pak Pendeta Zakaria Ngelow. Ya, oke. Pak Zakaria ada di sini, Pak Zakaria? Bapak Zakaria ada di sini? Pak Zakaria masih pimpin ibadah, minta izin. Gak apa-apa, oke. Ya. Silakan Pak Amran Tiring. Saya mau tanya dulu, Pak Amran Tiring posisi ada di mana, Pak? Di Mamuju, Sulawesi Barat. Mamuju, Sulawesi Barat. Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Bu Susi Senang sekali Pak Niko bisa ketemu Bu Susi. Ya. Di Mamuju, Sulawesi Selatan. Silakan Pak, ya semoga kita bisa jawab dan bisa menjadi berkat buat kita semua. Silakan Pak, ada pertanyaan apa? Ya, jadi ini membangkitkan minat calon. Kiat-kiat untuk membangkitkan niat minat calon. Ya, jadi udah banyak itu bisnis-bisnis begini yang menjanjikan, tapi memulai itu agak berat karena tidak yakin. Nah, pangsa pasarnya ini sepertinya orang ya Pak Niko, orang-orang yang mobile di luar negeri atau sharing show, sharing yang banyak menggunakan kuota begitu. Oke, yang saya tangkap jadi Pak ini menanyakan pangsa pasar ya, yang tepat ya, begitu. Pangsa pasarnya ini di kelompok mana ini, menengah ke atas atau hanya kita belum kenal siapa sebenarnya yang, karena ini produk baru ya. Jadi keunggulan-keunggulan, tapi saya berminat. Jadi modal awalnya ini berapa ini? Modal awal. Oke, terima kasih. Dulu ya, pangsa pasar dan modal awal. Sebetulnya saya bisa, karena bintangnya hari ini Ibu Susi, kita lihat Ibu Susi sudah tersenyum, kita semua harus tersenyum juga. Silakan Ibu Susi menjawab. Pertama, pangsa pasarnya ini buat siapa? Ya, buat yang mobile atau yang muda kah, atau yang punya duit kah, kata Pak Amran Tiring, betul ya? Dan kedua, modalnya berapa? Wah, ini pasti dijawab dengan sangat luas. Tolong Bapak Ibu semua perhatikan ya, pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Amran Tiring, Mamuju, Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Amran. Salam kenal ya Pak. Ya, jadi gini Pak, seperti tadi di awal saya sudah jelaskan, pangsa pasarnya adalah semua orang yang pakai WA.
Kenapa? Karena orang pakai WA itu tentunya beli kuota. Nah, kita mengajak mereka yang biasa beli kuota untuk pindah, Pak. Bukan mengeluarkan pengeluaran baru, tapi pindah. Jadi pasar-pasarnya siapa? Semua yang pakai WA. Nah, modalnya berapa? Modalnya ada 2 macam, Pak. Yang lokal 10 juta, yang global 14 juta. Itu hanya sekali seumur hidup. Setelah 1 tahun, Bapak hanya perlu perpanjang beli kuotanya saja. Untuk yang lokal 3 juta, untuk yang global 6 juta. Hanya itu. Oke, sudah cukup jelas Pak Amran tadi? Ya, barangnya di mana dan di mana di transfer uangnya? Apanya Pak? Ini print tadi di mana didapat ini? Barangnya di mana dan dibayar di Transfernya di mana? mana? Oh, Ya, barangnya akan dikirim Pak. Begitu Bapak nanti sudah meregister, ya. Oh iya. Registernya simpel sekali. Bapak akan dikirimkan oleh yang mengundang Bapak sebuah link referral. Kita sudah di zaman digital, jadi nggak perlu lagi isi-isi form kemudian di fax segala macam, nggak perlu. Semuanya by digital, tinggal diisi. Kemudian ada pilihan. Ya, saya bantu Ibu Susi ya. Bagaimana cara bayarnya Ibu Susi? Silakan Pak. Ya. Ya, mungkin gini untuk lebih tepatnya Pak Amran silakan menghubungi pengundang Bapak. Oke. Pengundang Bapak tentunya sudah paham. Oke. Malam Pak Niko. Malam. Iya, Pak Niko, ini kebetulan Pak Zakaria Ngelo itu tim saya, ya. Oh, Jadi oke. nanti Pak Amran saya akan bantu Bapak ya. Ya. Oke. Jadi Pak Amran Ya, nanti Pak akan Ben. dihubungi Siap, oleh Pak siap. Ben ya, Pak Ya, Amran. Pak Ben. Selamat bergabung Pak Amran. Oke, saya sudah ada kenal lagi 2 orang ini, Pak Zakaria, Pak Ben. Ya. Siap, nanti saya bantu Pak. Terima Siap. kasih. Selamat bergabung ya Pak. Siap. Pokoknya saya mau tanya, di belakang saya ada 2 warna Pak Amran, kuning atau merah? Senang warna kuning atau warna merah? Pak Amran? Merah. Merah Pak Ben. Merah, Pak. Merah. Luar biasa. Oke. Mantap. Ya, oke Bapak semua, dibuka sekarang kesempatan kita untuk bertanya. Ya, ini ada Ibu Susi, seorang bukan ibu rumah tangga, saya bilang ini nenek rumah tangga super ya, nenek rumah tangga super ya. Kita tadi sudah dikasih tahu clue-nya ya, 1.800. Kalau kita bagi 2, 900 kiri 900 kanan. Kalau 1 kali pasangan 700.000, berarti sudah dapat berapa? Kita sudah bisa bayangkan. Ya, oke. Bagi Bapak Ibu semua yang mau bertanya mengenai produknya kah, atau mengenai pembagian bonusnya, sistemnya dan sebagainya, saya berikan waktu ya, karena kita akan ada waktu sampai jam berapa Ibu Susi kita nih? Kira-kira sampai jam 9 ya. 9 ya. Oke. Pak, sudah ada yang tanya Pak di chatting Pak. Oke, di chatting coba saya lihat. Mana? Dari Bu Pak. Ating. Pak Ating, Bu Ating. Pak Ating. Ini undangan dari Pak Hadi. Ya, Pak Hadinya ada di sini, Pak Hadi? Pak Hadi, kalau nggak salah yang kacamata ya? Ada, Pak Hadi ada. Ya, Ibu Atingnya ada di sini. Boleh kita undang juga. Oh, Pak Ating, Pak. Bapak Ating. Pak Ating. Ini udah sebelah-sebelahan nih. Ngobrol aja udah sebelah-sebelahan. Pak Ating Pak bertanya. Hadi juga. Pak Ating bertanya, bagaimana kalau calon mitra nggak memiliki cukup uang untuk modal awal? Ada sedikit minat, hanya keberatan segi modal awal. Wah, ini. Ke surga sebelum. Oke, Bu Susi, ini sebuah pertanyaan yang mungkin sering terlontar ya dari permodalan awal. Gimana kalau modal awal baru punya uang sedikit, belum cukup ya? Nggak memiliki cukup uang untuk modal awal. Berarti sudah mulai ada uang tapi nggak cukup ya. Tapi ada minat, hanya keberatan dari segi modal awal. Gimana Ibu Susi? Mungkin dari sisi mindset dulu. Kalau Pak boleh Pak Ating boleh buka kamera Pak, kita ngobrol Pak. Nah, oke. Nah, Oke, salam kenal Pak Ating. Iya, Bu. Jadi kota mana Pak? jadi gini. Jakarta. Jakarta. Oke, Jakarta. Nah, Ya, masalahnya Pak. kalau di Jakarta itu kan seringkali juga orang merasa kalau advantage-nya atau benefit yang didapat dari tren ini kurang begitu dirasakan gitu. Jadi ini ada sedikit minat ibu yang kemarin saya undang dari Bekasi itu gitu. Hanya dia juga berpikir saya pernah mengundang dia berpikir setiap bulan dia keluar, dia sering belanja membeli kuota sama saya gitu ya.
pakai di daerah dia tuh Jatimulya itu pakai XL gitu. Dia masih berhitung, dia bilang sebulan saya pakai 160.000 gitu. Nah kalau sekarang di awal saya harus sisihkan sampai 10 juta, ini yang dia keberatan gitulah kira-kira. Coba kalau seperti itu gimana, bisa ada pencerahan nggak gitu Bu Susi? Saya di timnya Pak Hadi, di bawahnya Pak Ben. Berarti sudah bergabung ya, sudah bergabung. Nanti sebetulnya Pak sudah. Bisa konsultasi dengan Pak Ben. Sebetulnya Pak Ben nanti tolong dibantu ya, karena ini kan sebetulnya pertanyaannya adalah bagi yang sudah bergabung kemudian menghadapi handling objection ya. Siap, Tapi, siap. Mungkin nanti Pak. Nah, di sini kita mungkin akan lebih fokuskan kepada pertanyaan bagi mitra-mitra yang memang belum bergabung ya. Mungkin masih ada pertanyaan yang lebih umum ya, yang seperti. Tapi saya pikir mungkin boleh sedikit dibahas sedikit Ibu Susi dari sisi mindsetnya dulu ya. Ya mungkin kenapa ada orang kok bisa berkata bahwa tadi pun saya bertanya ya, wah 10 juta ini kok mahal ya Bu Susi, betul nggak ya? Mungkin boleh diulang sedikit mungkin supaya semuanya agak menjadi paham ya Bu Susi. Ya. Bagaimana pandangan bahwa 10 juta ini mahal gitu? Ya. Ya, jadi begini Pak Ating, seperti di awal tadi saya sudah sharing ya Pak Ating. Kalau hari ini kita jualan modem 10 atau 14 juta, itu kurang tepat karena hari ini semua orang sedang berhemat. Ya, jadi sekali lagi kalau kita mindsetnya kita Pak Ating cerita ke teman Pak Ating untuk jualan modem, ya tentunya orang berpikir. Tapi kalau hari ini Pak Ating punya mindset ingin mengajak teman Pak Ating itu untuk pindah ke sini, kenapa? Karena pengeluaran yang memang dikeluarkan untuk beli kuota itu dipindah ke sini dan di sini mendapatkan benefitnya. Nah, jadi saya cerita sedikit begini ya Bapak Ibu ya. Contohnya kenapa orang tidak mau berkorban karena tujuannya tidak jelas. Ya, tapi ketika tujuannya jelas, apapun akan dikorbankan, apapun akan dilakukan, solusi apapun akan dicari karena tujuannya jelas. Contohnya, ketika saya punya planning besok pagi saya akan berangkat ke Bandung. Saya kepengen banget makan mie kocok di Bandung. Tapi ketika saya lihat di jalanan itu macet, nanti akan memerlukan perjalanan 10 jam untuk sampai Bandung. Karena tujuan saya hanya mie kocok, maka saya akan mengurungkan tujuan itu. Tapi ketika tujuan saya jelas, saya harus ke Bandung karena di Bandung ada 10 miliar yang akan saya ambil. Nah, saya tentunya akan berpikir, saya tentunya akan mencari segala macam cara, entah itu saya naik pesawat, entah kalau nggak bisa sampai ke sana juga saya minta tolong teman saya, bagaimanapun caranya. Jadi seperti itu Pak Ating. Jadi hari ini kalau orang belum mau berkorban, belum mau berpikir mencari solusi karena dia tidak jelas tujuannya. Seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu Pak Niko. Oke, jadi yang saya garis bawahi sebetulnya kita harus paham tujuan kita di sini dulu ya. Oke, Bapak Ibu semua yang lain mohon kita tolong di mute dulu supaya bisa lebih jelas. Ya, jadi saya ulangi adalah tujuannya dulu supaya jelas. Kalau tujuan sudah jelas, tentunya jalan itu pasti ada ya. Oke, Bapak Ibu semua sekali lagi pertanyaan kita berikan kepada yang memang belum bergabung. Nah, di sini di chat saya lihat Ibu Susi sudah ada yang bergabung, sudah menanyakan adalah dari maaf nih Pak Jufrinto Julius ya. Ada Pak Jufrinto Julius di sini? Ada, beliau ada. Jufrinto Julius, boleh mungkin dinyalakan kameranya. Selamat malam Pak Jufrinto Julius. Ada? Ada, sudah buka kamera, sudah buka unmute. Silakan Pak Jufrinto. Malam. Mana mukanya? Selamat malam Pak Niko, selamat malam Ibu Susi. Ya, malam Pak. Mana Pak Jufrinto? Itu saya sudah spotlight, Bos. Saya sudah spotlight. Oh, dari kota mana Pak Jufrinto? Saya dari Maumere, Pak. Maumere, Flores, NTT. Mantap ini Indonesia Timur ya. Pak Jufrinto bertanya ya. Pak Jufrinto diundang oleh siapa Pak Jufrinto? Saya diundang oleh Ibu. Sebentar, Pak. Istri saya, Grace Nyo, Grace. Ya, Ibu Grace, Ibu Grace. Pantas Pak Peternya semangat. Oke, pertanyaannya, Bu, saya tanya sistem pembayarannya gimana nih, tunai atau bisa kredit? Nah, kalau bertanya ke Bu Susi paling cocok, karena ini manajer keuangan nih, paling ngerti kalau soal kredit nih. Ya, Ibu Susi, tolong. Pembayaran bonus maksudnya?
Pembayaran bergabung menjadi mitra ya? Pembayaran pertama untuk menjadi mitra sekaligus untuk mendapatkan alat itu. Ya. Oh, oke. Pertama, Ya, ada dua pertanyaan sebenarnya sih, Ibu. Oh, silakan. Yang kedua pertanyaan saya tentang manajemen bisnis, resiko bisnis ini. Kalau dalam perjalanan waktu ada barang yang rusak atau mohon maaf kalau besok lusa perusahaannya ini bangkrut gimana gitu. Karena menurut kami di Indonesia Timur uang 10 juta itu tidak sedikit, banyak gitu. Banyak ya? Ya, banyak sekali. Oke. Saya hanya mau bertanya tentang risiko bisnisnya itu ya. Oke. Jadi gini Pak. Oke, terima kasih. Julius, ini juga mungkin mewakili pertanyaan dari banyak orang ya, yang mungkin masih agak malu-malu, sudah diwakilkan oleh Pak Jufrinto Julius. Pertama, Bu Susi, ya gimana cara bergabungnya menjadi mitra? Ya. Yang kedua, nah ini resikonya apa Bu Susi? Kira-kira nanti udah masuk tiba-tiba nanti 6 bulan lagi ngilang lagi, betul nggak? Ini perusahaan bakal bertahan lama atau tidak? Begitu ya Pak Jufrinto ya? Ya, akal bertahan lama atau tidak? Wah, saya mewakili Pak Jufrinto, tenang aja, karena abis ini saya juga lagi mikir-mikir mau gabung atau enggak nih. Ya, oke, saya jawab ya Pak Jufrinto. Jadi cara bergabungnya gampang, bisa pakai transfer BCA ataupun BNI, atau bisa juga pakai kartu kredit Pak. Jadi Bapak minta formulir dulu ke yang mengundang, lalu Bapak isi formulir, langsung Bapak sendiri yang melakukan transfer atau kartu kredit, Bapak tinggal pilih. Kalau pilih transfer, Bapak langsung dapat virtual account, Bapak langsung transfer, dan barangnya akan dikirim dari kantor. Kalau Bapak pilih BCA, klik Bapak pakai kartu kredit, diklik kartu kreditnya, masukkan nomornya semua, OTP, klik, selesai. Simple Pak, nggak sampai 5 menit sudah terjadi. Nah, pertanyaan kedua, apa jaminannya perusahaan ini bertahan gitu ya Pak ya? Nah, resikonya. Jadi gini Pak, kalau saya sebagai ibu rumah tangga, saya simpel-simpel aja Pak. Kalau sesuatu produk, suatu barang itu diminati banyak orang, saya rasa nggak mungkin dia tutup. Nah, apalagi ini sudah terlihat sekali, tren itu baru 7 bulan, tapi yang peminatnya sudah 6.000. Jadi saya rasa kalau peminatnya banyak dan semakin lama semakin banyak yang butuh, itu perusahaan tidak mungkin tutup. Seperti itu sih. Kalau ditanya jaminannya apa? Semua tidak ada yang bisa menjamin, Pak. Bisnis apapun tidak ada yang bisa menjamin. Contohnya tour and travel. Seumur hidup saya, mungkin sepengetahuan saya tidak pernah menyangka bahwa tour and travel itu bisa, mohon maaf ya Pak Niko, Pak Peter New, bisa bangkrut. Tapi faktanya hari ini terjadi. Jadi kalau resiko ya semua tidak bisa menjamin, tapi ya kita lihat kalau memang peminatnya banyak nggak mungkin tutup. Nah Pak Niko kalau boleh nih, kebetulan sekali hari ini ada timnya Pak Ben, Ibu Joyce. Nah saya luar biasa sekali, appreciate sekali. Beliau bergabung masih baru, sudah naik rank konsultan, dan beliau waktu joinnya pun dari bukan uang sendiri. Mungkin bisa kita minta sharing Pak Niko. Boleh, mungkin apa di sini hadir Ibu Joyce? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Ada ya? nggak Ibu Joyce? Nggak hadir. Ya, berarti mungkin kalau Pak Ibu Noke juga baru bergabung, sudah konsultan Noke dan ada. beliau ada. Ibu Noka ada. Oh, nih. Pak. Ibu Noka ada. Bu Noke Ya, halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bu Noke. Malam. Congratulations ya Bu Noke, konsultan ya. Ya, terima kasih. Itu semua karena tim-tim leader juga yang bekerja keras untuk membantu kami menjelaskan ke calon-calon mitra kami gitu. Mungkin Pak Bu Noke bisa sharing ke teman-teman semua yang di sini. Kan waktu bergabung gimana cara mendapatkan modalnya seperti itu Bu Noke. Karena di sini banyak yang mengatakan bahwa modal 10 dan 14 juta itu besar gitu. Dan resikonya apa? Sedangkan Bu Noke kan baru beberapa minggu sudah konsultan ya. Boleh cerita sedikit Bu Noke cara bergabung di awal? Ya, jadi saya sebenarnya hari ini tepatnya 13 hari kalau nggak salah ya, terhitung dari 27 Juli. Wah, luar biasa ya, 27 Juli. Saya ingat 27 Juli, ya. Waktu itu sebenarnya saya sudah 3 kali kalau nggak salah mengikuti TOP.
Cuman memang saya belum punya duit. Waktu itu saya sampai bilang sama leader saya, bilang sama leader saya begini, Pak, tolonglah, saya pengen banget ikut bergabung di sini, tapi saya nggak punya duit. Tapi kemudian saya ditolong oleh seseorang, tapi ini masih rahasia. Nanti saya sampaikan kalau kita sudah satu saat nanti saya akan omong. Beliau itu meminjamkan duit sama saya 10 juta. Dan puji Tuhan sampai dengan hari ini, terhitung kalau ada yang closing hari ini, malam ini, saya sudah kembali 75% Pak, modal saya. Begitu. Oke, jadi luar biasa ya Ibu Nuke ya. Jadi bergabung dengan cara tanda kutip berhutang ya, betul ya? Ya betul. Ibu Nuke, nggak perlu malu-malu lagi saya untuk ngomong begini karena memang kenyataannya seperti itu kan. Kenapa Ibu Nuke sampai yakin kemudian berani berhutang? Saya mau tanya. Karena dari awal saya sudah melihat selain produknya itu menurut saya itu luar biasa. Karena produknya itu canggih menurut saya ya. Waktu saya pertama kali dikenalkan untuk mengikuti TOP malam itu, menurut saya dari produknya itu sangat canggih. Lalu yang kemudian adalah peluang bisnisnya itu. Saya nggak pernah mikir yang bulat-bulat itu, saya nggak pernah mikir karena memang selama ini saya belum pernah bekerja kayak LML itu saya memang belum pernah, tapi saya nggak pernah mikirin itu. Yang penting buat saya ketika saya bergabung itu saya harus kerja keras juga, nggak bisa diem aja gitu. Nah hari itu saya langsung mendaftar di buku catatan saya kurang lebih 60 orang. Dari 60 orang itu di catatan saya hampir 40 saya kirimi undangan, tapi baru berapa persen yang ikut. Dan yang sudah bermitra sudah 5 orang. Tapi dari mitra-mitra saya juga sudah banyak yang ikut gitu. Sehingga saya malam ini boleh mencapai konsultan karena tim yang di bawah saya juga, bukan karena saya sendiri juga gitu. Oke, Ibu Nuke, tadi ada sebuah Bapak Ibu semua, mungkin saya mau gali sedikit dari Ibu Nuke ya. Ini Bu Nuke tadi bilang Ibu Nuke belum pernah ngomong MLM, tadi salah. MLM kata ngomong betul nggak? Iya susah ngomongnya karena nggak pernah. Ya, Ibu Nuke kan seperti ya. Kok Ibu Nuke bisa sampai kemudian mencapai peringkat konsultan? Apa karena ikut training atau gimana Ibu Nuke? Saya ikut training sebenarnya 2 kali ya. Saya ikut training, tapi saya ikuti panduan yang ada di buku memang. Kan ada panduannya tuh. Pada saat kita menerima produk, ada buku panduannya yang harus kita ikuti, memang harus kita ikuti. Kalau nggak kita ikuti, ya di luar sistem ya nggak akan jalan gitu. Terima kasih Ibu Nuke, luar biasa ya. Kita ucapkan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Nuke ya. Terima kasih untuk leader-leader saya yang hebat ya, Pak Ben, Ibu Keisha dan lain-lain. Satu hal yang saya garis bawahi dari Ibu Nuke adalah Ibu Nuke walaupun baru first timer di bidang network marketing, tapi Ibu Nuke mengikuti training dan mengikuti sistem. Jadi siapapun juga nanti yang akan bergabung malam hari ini, ya kita sudah mempunyai banyak bukti bahwa orang-orang yang belum pernah menjalankan bisnis seperti ini, asal menjalankan dengan sistem dan mau belajar pasti bisa berhasil. Oke, di sebelah kiri sudah ditampilkan sebuah flyer ucapan selamat kepada Pak Frank Supit, kemudian Pak Manarisip Joyce, Ibu Joyce, Ibu Nuke Pitoy, ya ini adalah peringkat konsultan. Nanti mungkin Bapak Ibu semua yang memang baru hadir pertama malam hari ini, nanti mungkin bisa bertanya kepada pengundangnya ini peringkat apa. Kemudian juga kepada Pak Robert Lau ya sudah mencapai peringkat trend eksekutif, dan yang luar biasanya ada seorang yang kemudian mencapai satu peringkat yang sangat-sangat bergengsi, yaitu sebagai trend supervisor. Dan berarti memenangkan 1 buah tiket ke Turki. Mungkin Ibu Susi boleh kita minta 1 menit ya dari Ibu Pak Ben ya hadir di sini. Pak Ben tolong berikan sebuah pesan kepada kita semua ya, bagaimana Pak Ben dalam perjalanannya ya, 1 menit mungkin, silakan Pak Ben. Baik, terima kasih Pak Niko, terima kasih Bu Susi. Bu Susi ini leader saya juga yang selalu mendampingi saya untuk terus maju gitu ya. Bapak Ibu, di awal saya bergabung,
saya ini sebetulnya pasif ya, yang lebih aktif itu istri saya. Sehingga istri saya yang lebih dulu konsultan Bapak Ibu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya sedang membangun tim saya di sebelah kanan ya. Perbandingan waktu itu pokoknya tim saya lebih banyak di sebelah kiri ketimbang di sebelah kanan. Saya bertemu dengan satu orang yang sangat luar biasa, itu namanya Pak Robert, begitu ya, Pak Niko. Beliau ini justru punya pengalaman pahit di awal-awal, Pak Niko ya. Beliau nanti akan bercerita besok seperti itu, berbagi. Jadi beliau itu, aduh, pokoknya punya akar pahit luar biasa ya, karena di PHP. Wah, Bapak Ibu, orang di PHP itu disinilah akhirnya bisa mengubah keadaan, begitu ya. Jadi yang namanya pil pahit itu harus ditelan sebagai obat kuat ya. Justru Pak Robert menemukan dua mutiara yang luar biasa ini, yaitu Ibu Noke dan Ibu Joyce, begitu ya. Sehingga ini dua mutiara dari timur ini yang mengubah keadaan ya, seperti itu. Jadi saya teringat apa yang dikatakan oleh Ibu Joyce ya beberapa waktu yang lalu. Pak, kok nama-nama kita nggak pernah muncul, Pak? Kapan kita muncul? Ayo Bu, kalau Ibu mau muncul, ayo saya akan bantu. Dan kita bergerak bersama sampai hari ini Pak Niko. Bayangkan 1 minggu ini lebih kurang 35 mitra baru bergabung ya di tim saya Pak Niko ya. Ini luar biasa ya. Saya hanya menjoinkan beberapa, belum lagi teman-teman saya ini semua ikut sistem, itu bagian yang pertama ya. Jadi selain training hari Senin, Rabu dan Jumat, saya bagi juga tambah 2 training. Sebab yang saya pahami teman-teman saya ini terlalu cepat ya. Saya juga takut Pak Niko. Ini kalau semuanya pada nanya ke saya, wah, saya mesti menularkan ya apa yang menjadi pengetahuan saya, pengalaman saya, sehingga ini yang ditangkap oleh para ibu-ibu yang luar biasa ini, dan mereka sangat-sangat maju ya. Pak Niko, barangkali minggu depan akan semakin banyak lagi ibu-ibu ini Pak Niko. Ya, ibu-ibu rumah tangga seperti Ibu Susi, tetapi hari ini wah, terbukalah pikiran mereka. Jadi betul yang dikatakan Ibu Susi malam hari ini, Bapak Ibu, sekalipun Ibu Susi belum kasih lihat penghasilan berapa, tetapi Bapak Ibu undang pasangan kita masing-masing. Jangan-jangan istri kita itu lebih cepat nangkap bonusnya ketimbang kita Bapak Ibu ya. Itu Pak Niko yang saya takutkan. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Pak Ben. Sekali lagi selamat ya. Nanti mungkin ada waktunya kita akan minta mungkin dari Pak Robert untuk juga mungkin mengadakan testimoni ya. Tapi Bapak semua, buat bapak-bapak jangan kalah ya. Minggu depan saatnya untuk jadi bapak-bapak Superman keluar ya. Betul nggak? Ya, istrinya ajak nonton supaya akhirnya bapak-bapaknya juga akan menjadi bergairah ya. Oke, ini besok ada sebuah kita akan masuk sebuah acara sangat spesial ya, karena besok akan ada pembicaranya seorang tour leader ya. Tour leader Rabu Pak Niko, Rabu ada seorang pembicara, seorang tour leader profesional. Saya kenal sekali dengan beliau, dan kemudian Pak Ben akan menjadi moderator, dan juga ada seseorang yang akan luar biasa yang akan memberikan impact atau sharing, yaitu Captain Tri dari Saudi Arabia ya. Jadi inilah dia hebatnya bisnis kita ini ya. Sudah barangnya dibutuhkan oleh semua orang. Tadi Ibu Susi berkata bahwa internet ya. Kalau bicara mungkin bukan internet, kita harus capek-capek nerangin, tapi kalau ngomong internet rasanya dari umur 3 tahun sampai umur 80 tahun semua orang pasti butuh internet ya. Jadi akan sangat luar biasa bisnis kita ini, kemudian juga bisa dijalankan dari mana saja. Oke, kita masih punya waktu beberapa menit. Kalau masih ada yang mau bertanya, ya silakan. Kalau memang tidak ada, mungkin kita bisa tutup saja. Cuma saya ingatkan bagi Bapak Ibu semua yang masih mempunyai, yang sudah menjalankan dan kemudian sudah mulai mendapatkan mitra, 1 mitra dan tinggal 1 lagi, Bapak Ibu semua jangan lewatkan, kejar malam hari ini. Kejar malam hari, kenapa? Karena besok kita akan ada sebuah acara spesial ya, bertemu dengan CEO. Kenapa menjadi penting ya? Karena kita akan mendapatkan visi dari CEO tersebut ya. Saya yakin sekali sebuah perusahaan yang besar pasti mempunyai CEO yang punya visi ya. Kenapa tadi ada pertanyaan menarik dari salah satu yang bertanya manajemen risiko, kenapa Ibu Susi dan Pak Ben ini kemudian teman-teman menjadi yakin
karena mendengarkan langsung dari CEO sewaktu soft launching ya Bu Susi ya, betul ya? Ya, betul. Bu Susi. Jadi Bu Susi boleh cerita sedikit apa yang terjadi waktu lagi soft launching ya tanggal 7 Maret itu, apa yang diceritakan oleh CEO kita? Ya, jadi mungkin ini sebenarnya sih masih belum boleh dipublish ya Pak Niko. Jadi waktu itu Pak Martin Carter selaku CEO, beliau sih cerita visi misi ke depan. Dan yang pasti produk tren ini adalah tipe 1 ya, tipe 1-nya. Ini baru yang pertama Bapak Ibu. Nah, kenapa Pak Niko? Generasi pertama ya. Generasi 1. Nanti akan generasi selanjutnya. Baru generasi 1 aja sudah seperti ini. Nah, ini slide yang acara untuk besok Pak Niko saya sudah tampilkan. Oke, jadi Bapak semua, jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mau bergabung ya malam hari ini dan kemudian masih punya kesempatan, kenapa? Kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 mitra, besok kita akan ada sebuah acara yang namanya Associate Above Meeting. Ini adalah sebuah acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, karena semua informasi yang pertama kali diberikan oleh perusahaan yang paling penting akan diberikan pada acara Associate Above Meeting ini oleh CEO kita. Dan siapa yang bisa mendapatkannya adalah orang-orang yang sudah bisa meraih rank associate atau associate and above, atau minimum sudah mendapatkan 1 rekan di sebelah kiri atau rekan sebelah kanan. Oke, kita tiba di penghujung acara kita ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Susi, luar biasa sekali. Setuju gak kalau kita berikan tepuk tangan buat Ibu Susi? Ya, ini boleh saya lihat ya tepuk tangan ya. Dan kita akan muncul kembali untuk acara live talks berikutnya dengan MC yang juga luar biasa, Ibu Ami, dan juga pembicaranya juga luar biasa, Peter Hadinata, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus. Ya, dan pastikan tanggal 17 Agustus kita akan ada sebuah acara yang sangat spesial, yaitu podcast Merah Putih. Pak Ramanto boleh dikasih lihat tanggal 17 Agustus ya. Pak Ramanto. Terima kasih Pak Niko, saya diberikan kesempatan sharing. Congratulations buat Pak Ben dan teman-teman, luar biasa, Anda emang hebat ya. Saya izin pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di Turki ya Pak Niko. Oke, terima kasih Ibu Susi, Bapak Ibu semua. Sekali lagi, inilah bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Inilah sebuah bulan yang akan menjadi pencanangan kemerdekaan finansial kita. Ya, oke. Sekali lagi saya undur diri. Jikalau Bapak Ibu semua masih ada pertanyaan, silakan menghubungi pengundangnya. Ya, saya sekali lagi mohon maaf jika ada saya salah kata, salah ucap. Ya, tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya ingin berbagi. Ya, semoga kita semua bisa mendapatkan berkat pada malam hari ini. Terus jaga kesehatan kita dan terus semangat. Kita tetap harus bergerak. Ya, sekali lagi selamat malam. Terima kasih semuanya. Oke, thank you. Selamat malam, thank you, luar biasa. Thank you Pak Niko, luar biasa. Thank you. Selamat Pak Ben, congratulations. Pak Niko, luar biasa. Terima kasih Pak Ramanto, thank you. Pak Jufrinto, thank you ya Pak Jufrinto. Ya Pak, makasih banyak.